khawatir saya memberatkan atas umatku, menyengsarakan umatku, la amartuhum, pasti aku perintahkan mereka bisiwaki bersiwak ma'akuli wudu'in beserta setiap wudu. Rawahu Malik wa Syafi'i. Summal madmadatu, lalu berkumur, wal istinsyaqu, dan menghirup air ke hidung, menghirup air ke hidung, wal mubalaghatu, lan nemen-nemeni bersungguh-sungguh fiha di dalam madmadhah dan istinsyaq, li muftirin, bagi orang yang tidak puasa, bagi orang yang tidak puasa, wa jam'uhuma, dan mengumpulkan madmadhah dan istinsyaq bisalasi ghurafin, dengan 3 kali cabuan air, wal istinsyaru, dan menyemprotkannya dari hidung, wa mashu kulli ra'si, sunat mengusap semua kepala, wal udhunaini, dan 2 telinga, zahiran wa batinan, bagian luar dan bagian dalam, wa takhlilu sya'rin kasifin, dan sunnah mensela-selai rambut yang tebal, min lihyatin, yakni berupa jenggot, wa aridin, ataupun godek, wa asabi'il yadaini, dan mensela-selai jari-jari kedua tangan, bitasbik, dengan ngapu rancang, warijlaini, dan mensela-selai jari kaki, min asfala, dari arah bawah, bikhinsiriyatihil yusra, dengan jentik tangan yang kiri, Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala, datang padaku si malaikat Jibril, lalu berucap, idza tawadda'ta, jika Anda berwudu hai Muhammad, fakhallil, maka selah-selailah, lihyataka, jenggotmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khallilu, selah-selailah olehmu, baina asabi'ikum, di antara jari-jarimu, la yukhallil, supaya tidak menselah-selai Allahu Allah, bainaha, antara jari-jari itu, binnari, dengan api neraka. Semaqala, lalu Nabi bersabda, wailun lil aqam, adalah celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh, minan nari, dari api neraka. Rawahu ad-Daraqutni. Wa tilkal adha, wadalku ini nggak usah pakai titiknya, tertulis wadalika, sing bener tanpa titik, bukan dal. Wadalkul adha, dan sunnah menggosok-gosok seluruh anggota wudu. Wa an yaqula, sunnah mengucap salasan 3 kali, akhirahu, di akhir wudu, mengucapnya mustaqbilan ilal qiblah, sambil menghadap ke arah qiblat, rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa basarahu, dan mengangkat penglihatannya, ila sama, diangkat ke arah langit, walau a'ma, meskipun buta. Jadi meskipun buta, berdoanya setelah wudu tetap mengangkat mata ke arah langit, enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin,
Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Wa an yaqra'a, sunnah membaca, inna anzalnahu fi lailatul qadar, seterusnya ba'dahu, setelah wudu. Kadzalika juga demikian sambil menghadap kiblat. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu lalu dia bagusi oleh wudu dengan sebaik-baiknya. Thumma rafa'a yadahu basarahu ila sama, lalu dia mengangkat penglihatannya ke arah langit. Semaqala, lalu berucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ila akhiri, sampai akhir doa. Futihat, maka bakal dibuka lahu baginya samaniyatu abwabil jannah, 8 dari pintu surga dibuka semua. Yadkhulu, dia boleh masuk, min ayyaha, dari yang manapun di antara 8 pintu itu. Sya'a, dia mau. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa berwudu, faqala, kemudian berucap, ba'da faraghihi, kurang alif ya, tambahi faraghihi, ada alif setelah ro, ojo ngelamun, ojo turu, ditambahi faraghihi, kurang alif. Baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba, maka ditulis, enggak kurang wawu ini, fi warokin itu semuanya rokof tok, mestinya ada wawu ya. Ini kurang wawu, ini enggak sama tuh, percetakannya beda-beda, kok banyak salah. Kutiba, maka ditulis, fi warokin, di dalam kertas, semajuilah, lalu dijadikan, fi tabain, stempel berarti ditutup resmi, enggak boleh dibuka. Falam yuksar, tidak boleh dipatahkan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Rawahu al-Hakim. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata inna anzalna, barang siapa membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi asri wudu'ihi, setelah dia wudu, marratan, sekali, karena maka adalah orang itu, jadilah orang itu, minas siddiqin, dari golongan para siddiqin. Wa man qara'aha, siapa membaca inna anzalna setelah wudu, marrataini, 2 kali, kutiba, dia ditulis, fi diwan syuhada, dalam daftar catatan para syuhada. Waman, dan barang siapa qara'aha, membaca inna anzalna setelah wudu, salasan, 3 kali, hasyarahu, bakal mengumpulkan dia Allahu Allah ma'al anbiya, bersama para nabi. Rawahu, meriwayatkannya Ad-Dailami, Imam Dailami. Wa taslisu kullin, sunnah melakukan 3 kali, mengulang 3 kali masing-masing tadi. Wa tawajjuhu, dan sunnah menghadap, lil kiblati, ke arah kiblat, fi kullin, pada masing-masing basuhan.
wa qarnun niyati, sunnah membarengkan niat bi awali sunani, dibarengkan dengan awal kesunatan al-mutaqaddimati yang mendahului ala ghusl wajhi, basuh wajah. Jadi sejak baca bismillah, sejak cuci tangan, sejak berkumur, itu sudah memang akan niat berwudu. Sehingga cuci tangannya, berkumurnya, semuanya dapat pahala dari kesunatan wudu. Liyusaba, supaya diberi pahala alaiha, atas semua kesunatan itu. Wattalaffudhu, dan sunnah melafazkan biha, niat sirron, secara sirri. Wa ta'ahudul ghudun, benar ya? Usun apa ghudun? Dan memperhatikan yang pecah-pecah. Kaki tungkak biasanya pecah. Ya, itu diperhatikan, jangan dikerucuk dok. Pastikan air meresap ke dalam yang pecah-pecah itu. Digosok-gosok ya. Yang nyelempit-nyelempit ghudun. Yang pecah-pecah, yang nyelempit-nyelempit ghudun. Wakadha, demikian pula al-mauku, ujung mata yang biasanya ada keteknya. Ya, yang ini wudu jangan langsung pure aja, ini bersihkan sampai benar-benar enggak ada belobok, enggak ada ketek. Walihadhu, dan pojok mata yang samping, hadap sini, mublihal, ya, ini bersihin, ini juga bersih semua. Ojo kesusu wudu. Bisababati, dibersihkan dengan jari telunjuk. Idza lam yakun, jika tidak ada kesunatan itu, jika tidak ada ketek. Kalau ada keteknya bukan lagi sunat, hukumnya malah wajib. Sebab kalau wudu keteknya belum hilang, berarti ketek tadi menghalangi air wudu, ya, nggak sah. Idza lam yakun, jika tidak ada, fihima, di dalam al-mawqu wal lihadh, yang tidak ada apa, ramasun, belen, yamna'u, yang bisa menghalangi, usul al-ma, sampainya air wudu, ila mahallihi, ke tempatnya. Wa illa, jika ada ketek, fawajibun, maka membersihkan muk dan lihat, hukumnya wajib. Wa akhdhu ma'il wajhi, dan sunnah mengambil air untuk wudu, bikaffaihi, dengan dua telapak tangan. Jangan satu telapak tangan, dua, ma'an, bersama-sama. Wa adamu latmihi, dan tidak menamparkan pipi bihi, dengan air wudu. Lihat saya, ada orang wudu itu begini, karena was-was atau apa, yur, pause kebelah kabeh, ya, malah makruh, alus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bada'atu, dan sunat memulai, fi, dalam membasuh wajah, dimulai bi'a'lahu, dengan bagian atas dari wajah. Wa fil yumna, dan wa fil yadaini, dalam membasuh kedua tangan, warijlaini, kedua kaki, disunahkan bil asobi, dimulai dari membasuh jari. Perhatikan, sebaiknya masang kran,
itu ada agak tinggi. Sehingga wudhu itu gampang membasuh bagian jari dulu. Kalau pendek harus jadinya begini sulit ya. Tapi ya sah. Sunnahnya bagian jari dulu. Wa in sabba, meskipun menuangkan air alaihi atas orang itu, ghairuhu orang lain. Meskipun yang menuangkan orang lain, tetap sunnahnya dimulai dari membasuh jari sampai ke siku. Wa firroksi, dalam hal mengusap kepala, dimulai bimuqaddamihi, dimulai dengan bagian depan dari kepala, lalu ditarik ke belakang. Wa itolatul ghurrah, dan sunnah memanjangkan atau melebarkan basuhan wajah, namanya ghurrah. Wa tahjil, dan melebarkan basuhan kaki maupun tangan. Perhatikan, meskipun batas wajah itu begini, sunnahnya tetap dilebihkan biar melebar. Jangan dipasang plaster ya, persis. Ya sah saja dipas itu, tapi sunnahnya dilebihkan. Tangan itu sampai siku sah, sunnahnya dilebihkan. Paham ya? Kaki sampai mata kaki, sunnahnya dilebihkan sampai betis. Yang melebihkan basuhan tangan, basuhan kaki, namanya tahjil. Yang melebarkan basuhan wajah, namanya ghurrah. Nabi menyebutnya pakai isim fa'il, ghurron muhajjalin. Ghurron masdarnya ghurrah, muhajjalin masdarnya tahjil. Ya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sungguhlah umatku, yud'auna kelak bakal dipanggil yaumal qiyamati, di hari kiamat, ghurron dalam keadaan wajahnya berseri, muhajjalin tangan kaki juga berseri. Kenapa? Tangan kaki mengkilau, wajah juga kemilau, min asaril wudu, karena bekas air untuk bekas wudu. Faman barang siapa istata'a mampu an yutila melebarkan, memanjangkan ghurratahu, mencorongnya wajah, berarti basuhnya dilebarkan, kaki tangannya juga, fal yaf'al, maka hendaklah melakukannya. Rawahu asy-Syaikhani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyatu, perhiasan bakal sampai, minal mu'minin, perhiasan dari orang-orang mukmin, sampai di mana? Haitsu yablughul wudu, di tempat sampainya wudu. Jadi kalau wudunya, basuhnya ditambah, ngusapnya ditambah, maka yang dihiasi juga ditambah. Rawahu Muslim. Wat tayamunu, dan sunnah tayamun, mendahulukan yang kanan. Wal wala'u atau wila'u, sunnah wila', dilakukan terus-terusan. Ojo nyicil. Nyicil sah tapi makruh. Basuh wajah dulu, baru bal-balan. Setelah setengah jam lanjut basuh tangan. Mari ngono mangan tak telung piring. Mari ngono dilanjut ngusap kepala. Ya sah begitu, tapi makruh. Sunnahnya sekali berbuat langsung. Wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Watarkul kalam, dan tidak usah omong-omongan. Watarkul takallum, di saat wudu. Wal isti'anati, dan tidak usah minta tolong orang lain. Ini karena orang terlalu manja, ambilkan air. Ya, kelucukan air ke wajah saya, padahal ngelakoni dewe yo iso. Wat tansyifi,
dan tidak usah menghandui. Biar saja ya. Cuma di Malang adem banget ya. Nek enggak dihandui adem suwe. Barangkali wudhu di Lamongan, di Saudi memang panas. Sebaiknya setelah wudhu enggak usah pakai handuk, enggak usah dilap ya. Wan nafdi, dan tidak usah dikipat-kipat no. Tangan mari wudhu juga ini. Enggak handuk tapi dikipat-kipat no, ya padha ae enggak usah ya. Bila hajatin, tanpa hajat. Kalau ada hajat boleh, itu tadi risih terlalu adem. Apalagi tadi mantune wong pujon kono. Wis wong Gresik dadi mantune wong pujon. Wis kaduken Mas. 15 dino gak adus. Wa tawaqqir rasyas, dan menghindari cipratan-cipratan air. Makanya basuhnya pelan-pelan biar enggak ciprat kemana-mana. Wawat oma, sunnah menaruh wadah. Yaghtarifu minhu, yang dia akan mencibuk air dari wadah itu, ditaruhnya an yamini, sebelah kanan. Wamadan, menaruh wadah. Yasubbu, yang dia akan menuangkan minhu, kepada wadah itu, ditaruhnya an yasari, dari sebelah kiri. Orang Arab itu ngirit air dan eman-eman air dibuang. Maka kalau wudhu pakai 2 wadah. Ini sebelah kanan wadah air suci akan untuk wudhu. Sebelah kiri ember untuk membuang air wudhu. Ini air ini masih dimanfaatkan lagi di Arab sana. Kayak nyiram tanaman atau apa. Mungkin ini gak perlu mendino udan. Ini Arab begitu telaten. Daripada air dibuang mubazir. Wasyurbu, sunnah minum min fadli wudu'ihi, turahan sisa air wuduknya. Wal ijtihadu, sunnah bersungguh-sungguh fi isbaghil wudu, dalam menyempurnakan wudu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighu abdun, tidaklah seorang hamba menyempurnakan, tidaklah seorang hamba menyempurnakan al-wudu illa, melainkan ghufira, diampuni, lahu baginya, ma barang-barang, taqaddama yang telah lewat apa ma, min dzambi, yakni dosanya, wa ma, dan barang-barang dosa, ta'akhara, yang belum terjadi, wa rasyuma'in, dan sunnah menyiramkan air, baina izarihi, benar ya? Di antara sarungnya, khawatir kecipratan najis, disiram dikit. Ba'dahu, setelah wudu. Kaba'dil istinja'in, benar. Ono kane. Seperti juga setelah istinja, disiram air ben suci barangkali kecipratan najis. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu, datang padaku si Jibril, fi awwali ma uhiya ilayya, datangnya di awal saya diberi wahyu, fa'allamani al-wudu'a, lalu Jibril mengajari aku wudu, falamma faraqal wudu, ketika Jibril selesai wudu, akhadha ghurfatan minal ma', Jibril mengambil secawuk air, fanadha, lalu menyiramkan biha, dengan secawuk air itu, farjahu, ke arah kemaluannya. Rawahu Ahmad wal Hakim. La mashur raqabah, tidak disunahkan mengusap leher. Perhatikan keterangan di Bidayatul Hidayah,
Juga di kitab Ihya Ulumuddin, setelah wudhu disunahkan ngusap leher sini, leher belakang. Lalu setiap basuh tangan, basuh kaki, ada doa masing-masing. Itu di Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya. Dan ulama-ulama termasuk sini, termasuk Imam Nawawi, menyebut itu enggak sunnah, karena enggak ada dalil. Kalaupun ada dalil sangat lemah. NU dalam berfatwa pakai yang ini. Pakai yang dalilnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. La tidak sunnah mashur raqabah, mengusap leher belakang. Wa du'aul a'dha, tidak sunnah doa pada semua gauta wudu. Amma hadithuhuma, sedangkan hadis tentang ngusap leher dan doa-doa setiap tangan, wajah, kepala, kaki, famaudu'un, itu hadis palsu. Paham ya? Halo? Awsati tuduk fihi, atau awsatidun, atau sangat-sangat du'fuhu lemah. Fala yu'malu bihima, maka tidak diamalkan hadis-hadis itu. Perhatiin, nanti di belakang kitab ini, ya kitab ini, bagian belakang, ada keterangan sholat nisfu Sa'ban juga tidak sunnah. Hadisnya sangat lemah. Sholat raghaib, niat menghapus dosa, malam Jum'ah terakhir bulan Ramadan, 100 rakaat, berniat mengganti barangkali ada sholat yang tertinggal dalam 1 tahun. Itu hadisnya juga lemah atau maudhu', palsu. Dan sholat di tanggal-tanggal pertama bulan Rajab dengan maksud begitu. Semuanya itu tidak sunnah. Ya. Terus di kitab-kitab kuning ini juga mensunnahkan Rebu terakhir di bulan Safar lalu melakukan sholat-sholat tertentu, itu dalilnya juga tidak sahih. Mbah Hasyim As'ari menyatakan itu bid'ah. Tapi di kalangan masyarakat NU masih banyak yang melakukannya. Nah, anak-anak sini yang ikut pondok sini, ikut dalil yang sahih saja. Jangan ikutan berfatwa sunnah. Andai sampean misalnya ikut thariqah, lalu kiainya sampean ngajak sholat yang Rebu tadi, orang menyebutnya sholat Rebu Wekasan, ya, maka kalau sampean sungkan dengan guru, nggak ikut gimana? Jangan diniatkan sholat sunat Rebu Wekasan. Niatkan saja sholat duha, kan jam 8 pagi. Ya. Atau zaman niatkan sholat hajat. Enggak diniatkan sholat Rebu Wekasan. Lalu berdoa, ya Allah jauhkan kami. Hajatnya apa? Hajat supaya dijauhkan dari musibah. Itu begitu ya. Jadi satu sisi zaman bisa menjaga hubungan dengan guru, di sisi lain zaman tetap memegang sunnah, tidak melaksanakan yang bid'ah. Al-Fatihah.